Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, untuk para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk di Asy-Syahidu yang kemarin adalah Al-Ba'idu di poin 49. Asy-Syahidu itu yang dipanjangkan itu haknya syahidu, bukan syahidu, beda. Memakai wazan fa'il, memakai wazan fa'il. Ini dulu pernah kita gandengkan dengan ar-raqib. Ar-raqib pernah kita gandeng dengan ar-raqib. Karena memang Syekh Abdul Rahman Ibnu As-Sa'di itu menyebut antara ar-raqib dengan asyahid itu sesuatu yang muradif, sesuatu yang mempunyai makna yang identik, makna yang sama. Baik, asyahidu itu ay al-mutalli'u ala kulli syai'in alladzi la yakhfa 'alaihi syai'un sami'an jami'al aswati rafiyaha wa jamiyaha wa abasara jami'al mawjudati daqiqaha wa jaliyaha saghiraha wa kabiraha wa ahata ilmuhu bi kulli syai'in alladzi syahida li ibadihi wa ala ibadihi bima amilu. Itu maksudnya al-mutalli'u ala kulli syai'. Jadi yang menampakkan, memunculkan atas segala sesuatu. Alladzi yang layak fa'ali syai'un, yang tidak ada tersamar bagi Allah sesuatu apapun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala segala sesuatu, tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Ini perlu kita garis bawahi. Tidak ada satupun yang tersembunyi bagi Allah. Jadi dalam Al-Quran kita juga ada kalimat memahami, membaca, menghafal alimun bidatis sudur. Ada alimun bidatis sudur. Allah itu maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Ilmu itu masuk di ranah syahid. Ilmu masuk juga di ranah syahid. Dengan ilmunya itu Allah mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi.
segala sesuatu yang tersusun. Apapun itu. Begini, saya jadi ingat dengan pendidikannya Luqman. Pendidikannya Luqman kepada anak-anaknya. Kita amati di situ. Luqman itu kan yang diajarkan lebih dulu itu masalah akidah. Sebelum mengajarkan apapun, Luqman itu mengajarkan masalah akidah. La tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Setelah itu kemudian Luqman mengajarkan masalah akhlak, terutama kepada kedua orang tua. Kalau di Masjid Nurul Hikmah kemarin saya katakan bahwa anak yang belum sampai usia balik itu kan belum ada praktek, belum menjadi mukallaf gitu. Maka perintah untuk melakukan sholat kepada anak-anak itu kan usianya 7 tahun. Betul kan ya? Dan baru umur 10 tahun kalau tidak mau melakukan sholat baru dipukul. Kalau begitu di bawah usia 7 tahun itu apa yang diperintahkan? Di bawah usia balik itu apa yang diajarkan kepada anak, kan begitu. Ternyata kalau kita amati dari pendidikannya Luqman, yang didulukan itu akidah dan karakter. Sehingga saya mengatakan antara akhlak dengan fikih itu didulukan akhlaknya dulu. Sekarang banyak orang yang pandai fikih tapi akhlaknya tidak ada. Itu maka dengan amati. Jadi akidah dulu yang diajarkan di kleter, baru kemudian tentang masalah akhlak. Sampai pada posisinya wa ijahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'hum. Sampai andai kata kedua orang tuamu itu memaksa engkau untuk menyekutukan aku yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya, fala tuti'hum, maka jangan ikuti gue. Tapi tetap wasahibhum fid dunya ma'ruf, dan temani, pergauli kedua orang tua itu dengan akhlak yang baik. Padahal kedua orang tua itu musyrik, tapi disuruh oleh Allah tetap kita punya akhlak. Turun ke bawah, ternyata Luqman mengajarkan sesuatu yang berkenaan dengan mazhab Asy'ari, yakni ihsan. Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Innallaha latifun khabir. Ini luar biasa. Jadi sebelum Luqman itu memerintahkan ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabat, sebelum nyampe diajarkan fikih tentang sholat, mengajarkan sholat, Luqman mengajarkan itu tentang apa? Akidah, akhlak. Dan akidah sama akhlak ini dibungkus oleh yang namanya ihsan. Dibungkus oleh namanya ihsan. Rasulullah itu pernah ditanya tentang ihsan itu apa ya? Rasulullah hanya menjawab anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Orang itu punya akidah yang benar kalau dia itu ihsannya bagus. Orang itu akhlaknya baik kalau dia punya ihsan yang bagus. Itulah kenapa rahasianya itu sebelum mengajarkan fikih, Luqman mengajarkan akidah kemudian akhlak. Ihsan itu apa? Ihsan itu senantiasa merasa bahwa kita ini memang selalu diawasi oleh Allah. Makanya tadi As-Sa'di menyebut antara as-syahid dengan ar-raqib itu mempunyai makna yang muradif, sama. Allah terus menyaksikan kita. Allah terus menyaksikan kita. Tadi sudah disebutkan intakum mithqala habatin min khardalin. Ya, ketika ada sebiji, ada biji. Habbat itu kan namanya biji. Biji. Yang bijinya itu sebesar min khardalin. Khardal. Orang Arab itu kalau menyebutkan sesuatu yang paling kecil itu menyebutnya dengan khardal. Khardal. Sebenarnya untuk memaknakan sesuatu yang disebut khardal itu kita kesulitan apa kira-kira. Jadi kalau di pondok pesantren dulu Pak Yai khardal itu menyebut biji sawi sebesar biji
sawi yang begitu kecil. Itu kan penerjemahan secara kasar. Tapi kita tidak bisa menyebutkan khardal itu biji sawi. Tapi sesuatu yang terkecil itulah yang disebut oleh Allah dengan sebutan khardal. Lah, min khardalin fatakun bisafra. Kita paham yang namanya safra itu kan pada pasir. Kalau dalam konteks linguistik bahasa Arab pada waktu itu ada penyebutan safra itu batu besar atau safra itu berupa lapangan. Tapi di sini pemahamannya adalah bukan batu besar, tapi padang pasir. Karena memang konteksnya linguistik kebahasaan Arab pada posisi antropologi sosiologinya Arab itu kan padang pasir. Ada sesuatu yang paling kecil diletakkan di padang pasir, Al-Fisamawati atau diletakkan di langit. Padahal kita paham langit itu lebih luas daripada bumi. Mau galaksi Bima Sakti itu saja diliputi oleh langit, betul? Dan padahal banyak galaksi-galaksi itu. Al-Fisamawati, Al-Fil-Ardi atau di bumi. Yakni bihallah. Allah itu tahu tentang sesuatu yang paling terkecil tadi. Mau ditaruh di padang pasir, mau ditaruh di langit, mau ditaruh di mana. Andai kata ada semut hitam kecil di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita tidak ada lampu, Allah paham. Itu namanya ihsan. Itu namanya ihsan. Dan kita kalau umpamanya konteksnya akidahnya benar, itu dilandasi oleh ihsan yang benar. Akhlak yang benar itu juga bersumber daripada ihsan yang benar. Kami ngelaku, kami ngerasani wong, mikir deh, Gusti Allah paham, Gusti Allah ngerti, ditutup lagi, dewean yang jero kamar nyekel HP, kate buka sing aneh-aneh, ya, ihsannya muncul, oh iya Gusti Allah paham, meskipun tidak ada orang saya buka HP kalau sing aneh-aneh, Allah paham, loh itu ihsan, itu ihsan. Ada anak muda kate ngelamat karo wong tuane, oh Gusti Allah ngerti, lihat. Yang nantinya kemudian akan dipintai pertanggungjawaban. Itu loh hebatnya Luqman Al-Hakim dalam konteks meletakkan dasar-dasar pendidikan, dasar-dasar tarbiyah lil aulad, dasar-dasar pendidikan kepada anak itu yang hebatnya Luqman itu di situ. Padahal Luqman itu tidak pernah belajar, tidak pernah sekolah, tidak pernah kuliah. Sehingga kalau kita adopsi dari pendidikannya Luqman Al-Hakim, akidah dulu kan anak, kemudian karakternya dulu kan, baru kemudian yang ketiga, baru fikih, baru apa gitu. Kalau didahulukan fikihnya, kadang akhlak tidak ono. Didahulukan fikihnya, kadang akidahnya tidak benar. Al-Asyahid ini masuk kategori ihsan, ihsan pakai a bukan kok. Allah itu adalah al-mutallimu ala kulli syai'in allati la yakhfa 'alaihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah. Terus ketok. Dulu pernah saya sampaikan, Allah itu mengawasi manusia dengan pacaran. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Allah mengawasi manusia dengan pacaran. Cara yang pertama pakai anggota tubuh. Anggota tubuhnya manusia itu yang nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah. Al-yawma naqimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut itu dikunci oleh Allah, tangannya ikut bicara, kakinya jadi saksi, ngomong semuanya. Ini loh dulu tangan saya begini, ini loh dulu perbuatannya begini. Yang kedua, pengawasan Allah yang kedua pakai bumi yang diinjak, di mana dia melakukan kejahatan, di mana dia melakukan kebaikan, bumi di mana dia hinggap di situ yang akan jadi saksi di hadapan Allah. Tuhaddidu akhbar rahabi anna rabbaka awha faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pengawasan Allah yang nomor 3 pakai malaikat. Mayal itu min qaulin illa ladayhi raqibun 'atid. Ada raqib, ada atid, nyatet, delok CCTV yang super canggih.
CCTV yang tidak pernah tidur, yang tidak pernah rewel, yang tidak pernah rusak, tidak pernah lapar, tidak pernah makan, tidak pernah minum, siapa? Raqib Atid. Kita mau boroi malaikat, tidak bisa. Kalau CCTV di dunia ini bisa kita tutup gelap, itu sudah ketok. Kita mau menutupi CCTV-nya malaikat, tidak bisa. Dan kemudian pengawasan Allah yang nomor 4 yaitu melalui Allah itu sendiri. Karena Allah itu bersifat Asy-Syahid. Maka benar ketika pada waktu itu Umar bin Khattab ingin menguji ihsannya seseorang pengembala kambing. Dia bilang sama pengembala kambing tersebut, ayo ini yang namanya kambing ini kita ambil satu, kita sembelih, kita makan. Juragan kamu tidak ngerti. Pengembala kambing itu cuma bilang, Aina Allah, di mana Gusti Allah? Di mana Gusti Allah? Artinya pengembala kambing ini menyatakan meskipun juragan saya tidak tahu, satu diambil dari sekian banyak kambing ini diambil dimakan dan lain-lain, tapi Allah itu tahu. Itu yang pernah diceramahkan oleh Pak Kiai Haji Zainuddin MZ. Ada santri, ada syekh, santrinya dibawain burung sama pisau. Dia bilang sama santrinya, kamu sembelih burung ini sampai tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat. Bukan mengatakan tidak ada orang yang melihat, beda ya. Sampai tidak ada yang melihat. Semuanya sembelih, ada di gunung, ada di hutan, pokoknya hanya satu orang yang tidak menyembelih. Ditanya kepada Malaysianya, kenapa kamu tidak menyembelih? Dia bilang, katanya Pak Yai, katanya Pak Syekh, gak boleh ada yang melihat. Lah saya di mana-mana ada yang melihat. Siapa? Allah. Pak Yai bilang tidak ada yang melihat, bukan mengatakan tidak ada orang yang melihat. Beda. Kalau mengatakan tidak ada orang yang melihat, bisa kita lakukan. Tapi kalau ada kalimat tidak ada yang melihat, beda. Lah ihsan itu memakai kalimat tidak ada yang melihat. Berarti Allah itu Asy-Syahid. Wah, andai kata kita punya anak akidahnya ihsan model begini, Masya Allah. Kate ngelamak namun tuwek gak wani, kate gak nglakoni sholat gak wani, kate nyolong gak wani. Andai kata pejabat-pejabat kita itu kemudian punya ihsan ini, kita sendiri di masyarakat punya ihsan begini, suami kita punya ihsan, istri kita punya ihsan, enak ya? Kiamat. Oh kiamat. Ya. Dan setidaknya kan kalau mempercepat kiamat sementara kita itu orang baik kan enak dong. Oh tidak mungkin. Oh gitu ya. Sunatullahnya itu welek kabeh. Sunatullahnya ya kabeh. Jadi tapi setidak-tidaknya kita punya upaya. Anak kita didik juga tauhid, akhlak, dibungkus dengan kita. Kita punya suami yang punya ihsan model begini, guys. Enak. Perintahnya kan hanya anfusakum wa ahlikum nar. Iya. Ya anakmu dan keluargamu aja layani gua. Tapi jangan memandang ayat ini saja, Pak. Pandang itu Ali Imran ayat 100 berapa ya? Ayat yang batakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi digandeng dengan ayat-ayat yang lain. Memang prioritasnya keluarga, kerabat, tapi juga kita ada perintah untuk amal ma'ruf nahi munkar, dan juga ada hadis baldiru anni walau ayat, sampaikan dari aku meskipun cuma satu ayat. Yang terakhir itu berakhir di penjara, Pak. Oh iya. Yes. Enggak masuk politik ini. Ini bukan politik, memang fakta fenomenanya seperti itu. Betul ya. Baik, pawang hujannya juga dijadi. Ayo. Jadi di sisi lain, kita ngaji tuntunan kita, ajaran kita seperti itu. Tapi fakta yang kita lihat hari-hari, termasuk anak cucu kita melihat seperti kejadian-kejadian seperti itu. Makanya kita ini semakin berat. Jadi sering mungkin saya tanyakan,
bertentangan sekali ya dengan kita yang dapat dari ngaji. Terus kejadian hari-hari kita itu kasih seperti tadi, iksan, ada ngerasani gak oleh dan lain sebagainya dan sebagainya. Minyak goreng seperti itu, ibu-ibu gak ngerasani mana, ngomel dan demo. Nah, di sisi lain disuguhi, ya mungkin pimpinan kita ya seorang muhajir, ibu-ibu lagi yang disalahkan. Jangan gak usah panik, jangan menumpuk-numpuk minyak goreng. Mau beli satu aja bingung kok mau numpuk lagi dari tokoh kita gitu. Jadi sangat dilematis dengan ngaji dengan kenyataan itu loh Mbak. Satu yang lebih parah sekarang ini, agama kita dilecehkan gitu. Nggak ada yang saya lihat apa dari ya yang tapi golongan mereka yang di penjara itu baru-baru teriak. Tapi kalau yang masih punya bendera organisasi itu yang sabar, sabar, sabar. Ya kiamat itu Pak. Ini perlu dijawab orang. Kacau itu gitu. Termeso ini ya. Tapi memang kenyataannya makanya betul sudah sejak awal dulu pernah saya kasih fondasi bahwa memang semakin mendekati kiamat zaman itu semakin buruk. Dan kemudian Nabi sudah bilang kalau kita berpegang kepada syariat yang betul itu seperti kalqabid alal jabal, seperti memegang bara api. Itu sudah bolak-balik saya katakan. Kalaupun memang antara syariat dengan kenyataan itu sesuatu yang berbeda, jangankan pada zaman kita sekarang, pada zamannya Nabi dulu juga seperti itu. Tidak jauh-jauh Pak. Dalam konteks satu keluarga, Nabi Nuh itu punya anak. Anaknya Nabi Nuh itu kafir kan? Iya, anaknya Nabi Nuh karena kan kafir. Lah Nabi Nuh itu kan berjuangnya berdampaknya di kaumnya itu dalam Al-Quran disebut dengan 950 tahun. 900 tahun dakwah itu loh, anaknya masih tetap kafir. Nah kita sudah berapa tahun loh dakwah di keluarga? Orang tahunnya bubuan. Di Padena Nabi Nuh 900 tahun, 950 tahun saja. Saya tidak mengatakan dakwahnya Nabi Nuh gagal, tidak. Saya tidak mengatakan beliau gagal. Ini hanya sebuah ujian bagi Allah. Gak boleh kita akan mengatakan, oh bapak kiai anaknya bejat, berarti dakwahnya gak berhasil. Berarti secara gak langsung dia nuduh Nabi Nuh kan? Nabi Ibrahim malah bapaknya kafir, Nabi Lut istrinya kafir, Nabi Muhammad paman-pamannya. Jadi kalau umpamanya seperti yang dikatakan hasil dari ngaji dengan fakta yang terjadi begitu berbeda, ya sunatullah ya mulai lega ngono kalau sih berjuang. Kenapa posisinya selalu, makanya tadi sudah dibilang antara fakta dengan yang kita pelajari akan berbeda. Itu ujian. Dulu pernah saya bilang ini telah ujian Allah itu ada 4. Ujian Allah itu ada 4 modelnya. Masih iling orang. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat 2 itu. Apakah manusia mengira mereka itu akan dibiarkan begitu saja sementara mereka mengatakan beriman? Ketika mereka mengatakan saya beriman, sementara mereka tidak diuji oleh Allah. Setiap orang yang mengatakan saya beriman itu pasti akan mengalami 4 hal ujian. 1, ujian berupa perintah. Yang kedua, ujian berupa larangan. Yang ketiga, ujian berupa musibah. Yang keempat, ujian berupa musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Pernah saya gambarkan di sini sampai pada zaman itu saking kuatnya iman orang itu dia diuji oleh Allah di Ashabul Ukhdud. Pernah saya sampaikan Ashabul Ukhdud kan? Itu sampai dibakar hidup-hidup di sebuah kan. Ukhdud itu kan pahit namanya di surat Al-Buruj. Dan bahkan pada masa itu dipendem, disisakan kepala,
kemudian kepalanya digergaji, dibelah gitu. Di Ashabul Ukhdud, gurunya sang anak kecil gitu, yang belajar sihir dan belajar Al-Quran. Itu jadikan buka lagi riwayat Imam Al-Bukhari di dalam menceritakan kisah Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud. Jadi gitu Pak. Jadi kalau saya mengatakan ojo gumun, kalau ojo gumun, jangan heran dengan nasib umat Islam seperti sekarang. Dan itu merupakan ujian Allah. Dan di situ akan menjadi ujian siapa yang memang betul-betul mukmin, siapa yang munafik, dan siapa yang kafir di situ. Itu saja ya. Balik ke ihsan. Ajaran agama kita mengajarkan ihsan. Ihsan itu kalau di dalam masalah muamalah itu berarti berbuat baik sama orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Kalau ihsan di dalam masalah tataran ibadah berarti ibadahnya itu berkualitas. Itu namanya itqan. Kalau ihsan di dalam masalah akidah berarti ada sebuah ar-raqib, ada sebuah muraqabah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga-tiganya baik ihsan di dalam masalah akidah maupun ihsan di dalam masalah ibadah ataupun ihsan di dalam masalah muamalah ini perlu kita laksanakan dengan baik. Meskipun kita akan melihat faktanya di sekeliling kita kayak menunggu. Gak usah tunggu, saya daerah. Baik, Nabi Muhammad saja diludahi orang. Nabi Muhammad saja sujud kepalanya dikasih telak yontok. Ya, Nabi Muhammad saja dilempari pakai batu sampai mukanya berdarah. Itu sudah pernah. Jadi kan pernah dilempari batu orang. Pernah diludahi sama orang. Nabi Muhammad semacam itu biasa. Diludahi sama orang, dilempari batu, pas ketika sujud dikasih telak yontok. Itu Nabi. Kalau kita belum mengalami seperti itu berarti ya saya. Ya betul. Kalau saya dulu pernah diusir dari musola menjadi sidang dari sana, coba baik-baik aja. Baik, saya lanjutkan. Asyahid. Kemudian sami'a jami'al aswati khafiyaha wa jaliyaha. Allah itu mendengar, sami'a mendengar. Mendengar apa Allah itu? Jami'al aswati, semua suara-suara, khafiyaha wa jaliyaha, yang tersembunyi ataupun yang terang-terang. Jenengan dungonan Gusti Allah meskipun labine orang umi-umi, Gusti Allah mendengar. Suatu saat pas ketika Rasulullah Muhammad SAW itu sama para sahabat menaiki lembah, menemui lembah, ada yang kalau pas ketika naik bukit itu takbir keras, ketika turunin bukit itu tasbih dengan suara keras. Nabi juga bilang, irbahu aswata, pelankan suara kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Maka saya bilang, hukum asal daripada zikir dan berdoa itu syirik. Hukum asal berzikir dan berdoa itu syirik. Kalaupun nanti dijalankan kan ada ilah hukum yang menyertai. Itu yang disebutkan oleh Allah, wad'u rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghudwi wal asal. Itu hukum asalnya berdoa, zikir itu syirik. Makanya kita ini lebih cenderung memakai hukum asalnya. Mari sholat bareng-bareng ya wis kudu dhewe-dhewe, wiritan dhewe-dhewe. Itu kita memakai surat Al-A'raf itu. Bukan karena kita itu Wahabi, bukan. Kita mengamalkan surat Al-A'raf dan konteksnya karena memang Allah itu sami'a jami'an aswati khafiyah wa jaliyah. Tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu keras-kerasan. Tapi nanti kalau memang untuk ditaklim itu beda lagi. Ditaklim itu beda lagi. Tapi kalau untuk hukum asalnya berdoa dan zikir syirik sendiri. Makanya nanti akan ada muncul dalam Al-Quran juga surat Al-A'raf akhir-akhir itu wad'u rabbakum khaufan
wa qama'a. Itu ada juga wada'u rabbakum khufyah. Ada istilah khufyah, innallaha la yuhibbul muqtadin. Khufyah itu artinya lembut, sir gitu. Baik. Karena apa? Allah itu mendengar apapun suara yang tersembunyi ataupun yang terang. Apalagi wa absara jami'al mawjudati daqiqaha wa jalilah. Allah itu melihat segala yang wujud. Allah itu melihat segala yang wujud. Daqiqaha, daqiq itu kan sesuatu yang lembut, itu sampai gak kelihatan, itu Allah melihat. Bakteri itu termasuk daqiq. Daqiqun, bakteri yang kecil, virus itu termasuk daqiqun. Tapi Allah melihatnya harus memakai teleskop, itu juga masuk kategori daqiqun. Yang tersembunyi juga daqiq. Allah itu maha melihat yang tersembunyi, segala wujud, segala sesuatu yang wujud itu terlihat oleh Allah, yang tampak ataupun yang tidak tampak di mata manusia. Saghiraha wa kabiraha, sekecil apapun wujud itu tadi, sebesar apapun wujud tadi, tampak semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah. Wa ahata ilmuhu bi kulli syai'in alladzi syahida ibadihi wa ala ibadihi bima amilu. Intinya disebut, maka diajarkan oleh Luqman tadi apa? Ya bunayya innaha in takum mithqala habatin khardalin fatakun fi sakratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Baik, itu sekelumit tentang asy-syahid. Jadi kalau kita beriman tentang asma Allah asy-syahid ini, kita akan paham bahwa Allah itu senantiasa mengawasi kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita pikirkan, apapun yang ada di dalam hati, itu semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru nanya apa nanti? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di yaumul qiyamah. Baik, masuk ke 40 al-haqqu. Setelah asy-syahidu baru kemudian al-haqqu. Al-haqqu. Allah itu adalah al-haqqu. Biasanya di dalam Al-Quran itu digandeng dengan haqqul mubin. Haqqul mubin. Ada diskusi dulu atau saya lanjut? Al-haqqu. Tidak ada ya? Yunus ayat 32. Fadzalikumullahu rabbukumul haqqu. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Fa anna tusrafun. Jadi nama Allah Al-Haqqu itu ada di dalam surat Yunus 32. Juga ada di dalam surah Al-Hajj. Surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batil wa anna Allah wal aliyyul karim. Ini sepertinya surat Luqman ya, bukan Al-Hajj. Seperti surat Luqman. Ya, surat Luqman ada ya. Wa ta'ala Allahu al-malikul haqq la ilaha illa hu rabbul arsyil karim. Al-haqq. Al-haqq itu apa? Dulu Syekh Siti Jenar itu sering mengaku anal haq, anal haq. Ketika ditanya, ini betul Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada adalah al-haq. Itu apa maksud al-haq? Al-haq itu nama Allah Subhanahu wa taala. Al-haq itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asmaul Husna, dalam tataran Asmaul Husna, al-haq itu nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang benar itu juga disebut dengan haqqun. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka nanti ada hak dan batil. Ada hak dan batil. Kalau berkenaan dengan masalah kebenaran, itu gandengannya hak batil. Hak
batil. Tapi kalau berkenaan dengan masalah akidah nama Allah, Allah itu hak, dikasih alif lam. Al-haq. Al-haq itu apa? Wa makna al-haq ay alladzi la syakka fihi wa la raib, la fi dzatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi wa la fi uluhiyatihi, fa huwa al-ma'budu bi haqqin wala ma'budu bi haqqin siwahu. Makanya nanti ada kalimat ini, la ilaha illallah haqqun mawjud. Aku biar kata imamnya lah. La ilaha illallah hayyun la baqid. Itu biasanya dikatakan seperti itu. Makanya kalau ini ya jadi titik. Itu Allah hak. Jadi yang dimaksud dengan hak itu alladzi la syakka fihi wa la raib. Yang disebut dengan hak itu adalah yang dimana dia tidak ada keraguan-keraguan, tidak ada keraguan, tidak ada keraguan. Itu namanya hak. Kemudian konteks itu hak kayak apa? Allah itu la fi dzati, tidak ada keraguan di dalam masalah keberadaan zatnya Allah. Allah itu ada. Apa buktinya kalau Allah ada? Bisa. Itu kadang-kala itu kita anak-anak kecil itu takut sama bapaknya. Pak, ya Tuhan itu ada. Mana yang kok gak kelihatan? Bahkan salah satu si pendeta yang ada di YouTube itu bilang, kalau Tuhan kamu kelihatan, Tuhan kamu kelihatan. Aku khawatir dan Tuhan mau bangga gitu. Anak saya takil, anak saya takil. Tanya gimana? Saya takil katanya bantu di Quran ada anak. Pikiran komplek. Tuhan itu ada. Suatu saat begini, belajar sedikit filsafat. Imam Hanafi itu diajak debat sama orang ateis. Imam Hanafi itu diajak debat sama orang ateis. Dijanjikan tempatnya, jamnya, dengan syarat semua orang harus diundang. Semua orang harus diundang. Nah, itu. Betul, orang-orang sudah berkumpul. Semuanya sudah berkumpul. Imam Hanafi itu nggak datang-datang. Imam Hanafi tidak datang. Memang sengaja memperlambatkan diri. Orang-orang ateis ini dan orang-orang di sekelilingnya itu mencemooh Imam Hanafi. Wah, nggak berani datang, tidak dapat didebat, nggak bisa membuktikan Tuhannya itu ada benda, Tuhan ada benda. Begitu datang, yang Imam Hanafi itu nyantai diurang, telat dalam bahasa saya. Terus dia bilang, sebentar, saya itu terlambat karena ada sesuatu. Dia terlambat itu karena ada sesuatu. Saya tadi pas ketika datang ke sini, itu di depan itu ada sungai yang lebar, panjang. Saya tidak bisa, karena saya tidak punya kendaraan. Tiba-tiba ada petir menyambar sebuah pohon. Tiba-tiba ada sebuah petir yang menyambar pohon. Tiba-tiba juga pohon yang terkena petir tersebut terjatuhnya ke sungai dan membentuk perahu. Akhirnya saya naik perahu itu dan sampai ke seberang dan ke sini. Orang ateis langsung mengolok-olok, kamu itu ini cerita gila. Tidak mungkin semuanya itu serba kebetulan, tidak mungkin begini. Imam Hanafi cuma bilang, Anda menyatakan Tuhan itu tidak ada, karena semuanya ini terjadi dengan sendirinya dan dengan kebetulan. Sekarang saya bercerita semacam itu, Anda membantah. Gak bisa jawab orang ateis. Orang ateis itu bilang kan bahwa memang
Tuhan tidak ada, bahwa ini semuanya itu terjadi dengan proses dengan sendirinya itu. Imam Hanafi mengarang sebuah cerita semacam itu malah ditolak, sementara dia sendiri mengatakan Tuhan tidak ada karena semuanya terjadi dengan kebetulan. Big Bang, jejer, jatuh, itu kebetulan. Oh, bentuk begini. Akhirnya kan terbantahkan juga. Sehingga Imam Hanafi ingin menjelaskan kepada semua orang, di antara bukti wujudnya Allah itu ada itu ya alam semesta ini. Ya alam semesta ini. Kalau umpamanya kita bicara tentang meja, apakah meja ini datang dengan kebetulan? Moro-moro bentuk seperti itu, pasti ada yang membuat. Demikian juga alam semesta ini. Tidak mungkin dengan ada sendirinya tapi meronok dewi. Pasti ada yang membuat. Siapa yang membuat? Ya itulah Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara Isa Al-Masih itu tidak bisa membuat langit dan bumi. Itu manusia. Clear ya maksud saya ya? Itu jadi lapidati, tidak ada keraguan tentang zatnya Allah. Gusti Allah itu ada. Gusti Allah itu ada. Kalau tidak percaya, jangan mati. Masuk ke alam barzah, buktikan, nanti akan kelihatan akhirat itu akan ada. Nanti di yaumul qiyamah kayak itu bukti bahwa Allah itu ada. Boleh kalau dengan muri pohonnya bisa. Cuma begini kalau saya berpikir, andai kata ini hanya sekedar jangan pastinya. Andai kata Tuhan tidak ada, kita jadi orang baik itu kan kita tidak rugi. Itu intermezzonya Zainuddin MC Pak. Lah betul. Itu cuma hanya sekedar untuk manusia, untuk kita bisa berpikir. Nggak rugi kan kita ya? Itu kita nggak rugi. Dan andai kata ada, kita pun juga tidak rugi. Sementara orang yang ateis, andai kata Tuhan tidak ada, dia rugi. Dan andai kata Tuhan ada, dia juga tetap rugi. Ruginya tidak akan paham apa itu nanti. Ya? Jadi al-haqqu, Allah itu hak ada. Zatnya memang ada, cuma di dunia ini kita tidak akan bisa melihat Allah. Kalau ada seorang, mohon maaf, seseorang itu yang mengaku pernah mimpi ketemu Allah sampai 40 hari, gila. Kalau untuk mimpi ketemu Nabi itu masih dimungkinkan. Cuman masalahnya itu zaman sekarang ini sering suka ngaku-ngaku mimpi ketemu Nabi, dapat ini. Itu berbahaya juga. Apalagi kemudian dicium kakinya oleh Nabi, apalagi diberikan diajarin sesuatu yang menurut saya sudah datang. Makanya para ulama sepakat mimpi itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Kalau memang bisa dijadikan patokan hukum seperti sekarang, loh kamu kok baca sholawat itu? Iya, ini guru saya mimpi ketemu Nabi, diajari sholawat ini. Bacanya berapa? 4.444 kali. Iya. Kalau itu bisa dipercaya habis Islam ini. Mohon maaf, sholawat yang memang recommended dari Nabi kan cuma satu, namanya sholawat Ibrahimiyah. Sementara sholawat yang lain itu kan buatan manusia, dan rata-rata ngaku-ngaku pernah ketemu sama Nabi dan diajari sholawat tersebut. Masalahnya begini, apa betul memang ketemu Nabi? Kalau memang mimpi, apakah betul itu mimpi Nabi? Loh, memang betul setan itu tidak bisa menyerupai Nabi. Betul memang. Hadisnya sahih, setan tidak akan mungkin menyerupai Nabi. Masalahnya kan, dari mana dia yakin bahwa itu Nabi, sementara dia tidak pernah ketemu sama Nabi? Fotonya nggak pernah ada. Ya, tidak pernah ketemu sama Nabi. Datang ke buatan, gawe serban putih-putih, ngaku Nabi. Bisa saja iblis mengatakan begitu. Wong dia tidak pernah ketemu Nabi, tidak pernah melihat wajahnya Nabi. Itulah talbis iblis namanya. Makanya saya sepakat sampai hari ini bahwa itu tidak bisa dijadikan patokan hukum. Maka sampai hari ini saya kalau sholawat ya pakai Ibrahimiyah, tidak pakai yang lain-lain. Itu saja. Lihat ya, cukup. Insya Allah kita lanjutkan Kamis depan. Kamis depan berarti pertemuan terakhir ya? Atau Ahad depan sudah libur? Oh libur. Berarti sekarang terakhir ya. Berarti malam Jumat depan itu tanggal 29.
Oh, 30. Tanggal 30. Tanggal 31. Berarti minggu depan sudah libur ya, Pak? Berarti kita istirahat. Mudah-mudahan kita ketemu dengan Ramadan dengan baik. Kita melakukan puasa Ramadan dengan penuh keikhlasan sehingga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang diampuni itu mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.